Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan masuk materi tentang bilangan bulat. Ini seperti yang kemarin, tapi kemarin itu belum ada penjelasan atau suara dari Ustazah. Jadi hari ini Ustazah akan masukkan suara dan akan menjelaskan lebih detail tentang materi bilangan bulat. Nah, insyaallah bilangan bulat itu pada garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri setelah angka 0. Dan positif itu letaknya di sebelah kanan setelah 0. Paham sampai sini? Jadi kalau semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Dan semakin ke kanan nilainya maka semakin besar. Ini saya jelaskan sebelumnya, ini penjelasannya. Lanjut. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertama kita mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan itu ada dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Ini contoh soal yang Ustazah berikan. Ada minus 2, 1, minus 7, 0, dan 4. Seperti yang saya bilangkan dari awal, semakin ke kiri maka semakin kecil. Maka dari 5 bilangan yang ada di sini yang paling ke kiri itu apa? Yaitu minus 7. Maka minus 7 yang paling kecil. Selanjutnya harus semakin ke kanan. Kalau mau membesarkan maka lanjut jadi minus 2 atau negatif 2. Setelah itu 0, 1, dan 4. Paham sampai sini? Oke. Sudah lanjut ke dari yang terbesar. Dari yang terbesar itu adalah dari sebelah kanan. Maka makin ke kanan nilainya semakin besar. Maka dari 4, 1, 0, minus 2, dan minus 7. Paham sampai sini ya? Oke, Ustazah lanjutkan sekarang tentang membandingkan dua bilangan bulat. Yang namanya membandingkan maka ada nilainya lebih kecil atau lebih besar. Ya. Di sini misalnya minus 3 atau negatif 3 lebih kecil daripada 1. Ditulis ini negatif 3 lebih kecil dari 1. Lebih kecil tandanya seperti ini. Ingat, lebih kecil tandanya seperti ini. Cara membedakan lebih kecil sama lebih besar, kalau kita tarik garis seperti ini, maka kalau membentuk huruf K maka itu kecil. Kemudian kalau kita tarik seperti ini lagi yang semakin besar, kalau dia membentuk huruf B itu maka namanya besar. Paham? Kemudian yang kedua, 2 lebih besar daripada minus 2. Ditulis 2 lebih besar daripada minus 2. Kenapa? Kita lihat contoh yang di samping garis bilangan di sini. 2. Mana angka 2? 2 letaknya di mana? Ke kanan atau kirinya 0? Ya. 2 ini letaknya di sebelah kanan 0. Maka nilainya lebih besar daripada minus 2 atau negatif 2 karena letaknya di sebelah kiri setelah 0. Oke, kita lanjut. Operasi hitung bilangan bulat. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu tentang penjumlahan. Untuk penjumlahan bilangan bulat, perhatikan tanda positif atau negatifnya, ya. Oke, sekarang contoh yang pertama. Misalnya penjumlahan pada bilangan yang sama tandanya sama, maka tandanya mengikuti tanda bilangan tersebut. Contoh, bisa 30 tambah 15, tandanya sama kan? Positif, tipenya juga positif, maka hasilnya adalah kita tambahkan aja normal, 30 tambah 15 yaitu 45. Kemudian contoh yang kedua, minus 30 ditambah minus 15. Maksudnya apa? Sama, ini tandanya sama, depannya minus, ini juga minus. Maka minusnya dikeluarkan, minus, gabungkan
30 dan 15-nya. Minusnya tetap ditulis atau negatifnya tetap ditulis, maka 30 tambah 15 menjadi 45. Paham ya sampai sini? Ustazah lanjut yang kedua, kemudian penjumlahan pada bilang yang tandanya berbeda. Ingat, tandanya berbeda. Jadi cara mengurangi bilang yang lebih besar dengan bilang yang lebih kecil itu, sedangkan tanda pada hasil akhirnya akan sama dengan tanda pada bilangan yang lebih besar. Maksudnya apa? Saya jelaskan pada contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, 65 ditambah minus atau negatif 35. Nah, ini maksudnya langsung saja 65 dikurang 35. Karena perubahannya seperti ini jadinya. Jadi menjadi hasilnya 30. Kemudian negatif 65 ditambah 35. Kalau kita ubah perubahannya supaya lebih mudah memahami atau mengerjakannya, maka minusnya dikeluarkan. Maka menjadi 65 dikurang 35. Ustazah, kenapa menjadi ini jadi negatif, bukannya ini kan positif? Iya, karena kita kasih tanda kurung di sini. Kalau kita kalikan, misalnya minus atau negatif 65. Jadinya negatif 65, sama kan? Kemudian ini negatif juga, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif, menjadi positif 35. Sama enggak? Jadi soalnya sama kan? Negatif 65 tambah 35. Jadi gitu. Jadi kalau udah seperti ini, negatifnya tetap ditulis, tinggal dikurangkan. 65 kurang 35, hasilnya 30. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 25 ditambah negatif 75. Ini sama kurang lebih caranya seperti yang B. Tinggal dikeluarkan negatifnya, kemudian kasih tanda kurung 75. Karena kenapa jadi 75 di depan? Karena 75 itu nilainya lebih besar daripada 25. Supaya lebih memudahkan mencarinya di seperti itu. 75 dikurang 25. Sama dengan negatifnya ditulis negatif. Kemudian 75 kurang 25 adalah 50. Itu tentang penjumlahan. Sekarang pengurangan. Kemudian pengurangan sama seperti penjumlahan, tapi yang saja ini adalah operasi itu tentang pengurangan. Jadi contohnya 35 dikurang negatif 25. Jadi tadi saya bilang negatif ketemu negatif, maka hasilnya jadi positif. Gimana cara ngubah tahu jadi negatif? Dia harus ketemu seperti ini. Ya, ketemu seperti ini, maka bisa jadi operasi itunya berubah menjadi positif. Maka 35 ditambah 25 sama dengan 60. Paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Kemudian negatif 25 dikurang negatif 30. Lihat cara ustazah bacanya. Negatif 25 dikurang negatif 30. Kapan dibilang negatif, kapan dibilang kurang? Kalau kurang itu adalah operasi hitungnya. Negatif itu angkanya di depan ini. Jadi negatif 25 dikurang negatif 30. Maka negatif 25 ditambah 30. Dapat dari mana ditambah atau ini? Tadi saya bilang negatif dikurang ketemu negatif. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi boleh kita ubah tadi itu angkanya jadi angka lebih besar di depan 30 menjadi dikurang 25 hasilnya 5. Paham sampai sini? Oke, Ustazah lanjutkan tentang perkalian. Perkalian dan pembagian itu sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi saya jelaskan kalau perkalian pembagian itu perkalian bilangan sama dengan perkalian bilangan caca. Sedangkan tanda akhirnya tergantung dari tanda kedua bilangan yang dikalikan. Maksudnya apa? Saya jelaskan yang pertama. Jika kedua bilangan bertanda sama, ingat tanda depannya sama, maka hasil tanda akhirnya adalah positif. Contohnya saya langsung masuk contoh. Ini tanda depannya sama. Positif kali positif. Depannya positif. Ingat ya, kalau positif itu tidak ada dikasih tanda plus atau positif di depannya. Kecuali negatif ada tanda depannya. Langsung saja 14 kali 3. Hasilnya berapa? 42. Hasil juga positif karena tandanya sama. Kemudian contoh yang kedua. Negatif 20 dikali negatif 15. Kenapa hasilnya 300? Karena
tanda depannya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Lihat lagi penjelasannya, bertanda sama, maka hasil akhirnya adalah positif. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kedua bilangan tanda tidak sama, ingat tidak sama, tandanya tidak sama, maka seakhir tandanya adalah negatif. Contohnya, 14 dikali negatif 3. Tandanya sama nggak di depan? Ini positif depannya, ini negatif, maka hasil adalah negatif. Jangan lupa tulis negatifnya. Kemudian tulis 14 kali 3 hasilnya adalah 42. Oke. Kemudian yang B. Negatif 20 kali 15. Tandanya beda atau sama? Beda kan? Ini negatif, ini positif. Maka hasil adalah negatif. 20 kali 15 hasil 300. Maka hasil adalah negatif 300. Oke, selanjutnya tentang pembagian. Pembagian sama seperti perkalian. Tetap jika tandanya sama, hasil akhirnya adalah positif. Jika tandanya berbeda, maka hasil akhirnya adalah negatif. Ini sama, tinggal dibagi seperti ini. Oke, insyaallah sama. Lanjut. Contoh ini saja yang lebih mudah ke contoh. Oke, saja jelaskan satu persatu dulu. Hasil dari negatif 4 dikurang negatif 5. Oke, gimana caranya? Tadi sudah bilang. Oke, negatif 4. Tetap ditulis negatif 4. Ini kenapa bisa di positif? Tadi saya bilang apa? Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. 5 sama dengan hasil 1. Kenapa hasil 1? Kita ibaratkan negatif itu adalah hutang, kemudian positif itu adalah bayar. Jadi kita punya misal, kita punya hutang 4 kelereng, kemudian kita punya 5 kelereng. Jika kita hanya bayar hutangnya 4 kelereng, maka sisa kelereng kita ada berapa? Ada 1. 1 itu apa? Positif, karena punya kita lebih besar, karena positifnya lebih besar. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Yang kedua, hasil dari 6 dikurang negatif 7. Oh, kalau ini langsung saja. Jadi, negatif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif. 6 tambah 7 sama dengan 13. Mudah kan? Oke, yang ketiga, hasil dari negatif 25 tambah 18. Oke, tadi sudah dibilang dia hasil akhirnya untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil akhir itu mengikuti tanda yang lebih besar. Maksudnya jika negatif ini, angkanya ini lebih besar, maka dia hasilnya adalah negatif. Nah, karena 25 ini lebih besar dari 18, maka hasil adalah negatif. Jadi tinggal dikurang 25 kurang 18, hasilnya adalah 7. Maka hasil akhirnya adalah negatif 7. Oke, lanjut. Hasil dari 32 dikurang 24. Saya balik lagi. Jadi 32 sama 24 lebih besar yang mana? Lebih besar 232. 32 positif atau negatif? Positif. Maka nanti hasil akhirnya adalah positif. Nah, maka langsung bisa ditulis 32 dikurang 24. Hasilnya berapa? Ya, 8. Oke, terakhir. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contoh, suhu di ruangan 28 derajat Celcius. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan AC. Suhunya turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan sekarang? Jawab, suhu awalnya kan 28 derajat Celcius kan? Kemudian turun 10. Turun itu artinya apa? Turun itu artinya dikurang. Langsung aja. 28 dikurang 10 sama dengan 18. Jadi suhu ruangan sekarang ada 18 derajat Celcius. Oke, itu materi tentang bilangan bulat. Mudahkan insya Allah anak-anak semuanya bisa. Supaya lebih paham, silakan latihan aja buku yang ada di buku paket. Jadi insya Allah kalau banyak latihan insya Allah Allah bisa karena biasa. Insya Allah sampai di sini materi Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.